Halo kakak-kakak semua. Kali ini bersama saya dalam mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1 dengan materi Array of String. Mari kita mulai. Kita mencoba untuk mengingat kembali apa itu char, apa itu string. Kita ingat kembali bahwa char adalah sebuah kotak yang digunakan untuk menyimpan satu buah karakter seperti ini. Dan cara pengaksesannya menggunakan %C ketika kita akan menggunakannya di dalam scanf ataupun menampilkannya di dalam printf. Cara deklarasinya seperti ini. Langsung sebutkan tipenya yaitu char, kemudian sebutkan nama dari kotaknya yaitu C. Berikutnya ada lagi yang disebut dengan array of char atau disebut juga dengan string. Ini adalah array of char, di mana terdiri dari beberapa kotak char yang kemudian disebut dengan string. Ingat ya kakak, string dalam bahasa pemrograman C diakhiri dengan karakter 0. Seperti ini. Kemudian untuk mengaksesnya menggunakan %S. Dan ini adalah deklarasinya, yaitu char, nama stringnya, kemudian mengalokasikan berapa karakter untuk string yang dibuat. Kemudian kita mencoba berkenalan dengan yang disebut dengan array of string. Jadi ada char, array of char, kemudian array of string. Kali ini saya akan memperkenalkan dua buah deklarasi untuk merepresentasikan array of string. Yang pertama adalah dengan menggunakan type destruct atau bungkusan. Jadi kita masukkan stringnya di dalam bungkusan seperti ini. Jadi di dalam type destruct-nya kita akan mendeklarasikan sebuah string. Lalu bagaimana membuat array of string-nya? Array of string adalah array of bungkusan yang di dalamnya ada string-nya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ini adalah array of string yang menggunakan cara menggunakan type destruct atau bungkusan. String pertama, string kedua. String dengan indeks 0, string dengan indeks 1. Maka, ketika kita menggunakan representasi menggunakan bungkusan, ini adalah cara untuk mengaksesnya. Pertama, kita buat bungkusannya dahulu, di mana kita representasikan bahwa string kata terdiri dari 50 karakter, dan bungkusan ini kita beri nama string. Kemudian, kita bisa membuat array of string-nya secara dinamis, sesuai permintaan user. Sehingga kita bisa mendeklarasikan string, nama array of string-nya, dan berapa banyak string yang ingin dibuat. Kemudian berarti cara mengaksesnya seperti ini. Ketika kita akan mencoba memasukkan isi string masing-masing di dalam array of string. Jadi kita bisa sebutkan isi array pertama, stringnya diisi dengan scanf. Semoga dapat dimengerti sampai di sini. Kemudian kita bisa juga mencoba menampilkan untuk setiap huruf di dalam masing-masing string. Jadi kita menggunakan dua buah for. For yang pertama adalah untuk melangkah di setiap bungkusan. Jadi indeks dari setiap elemen bungkusan di dalam array of string. Kemudian for yang kedua adalah berputar pada setiap karakter di dalam stringnya. Sehingga di sini indeksnya dimulai dari 0 sampai lebih kecil n, karena banyaknya string adalah n. Kemudian di sini j berputar dari 0 sampai sepanjang string di indeks ke i.
Maka di sini dia akan mengakses setiap huruf di dalam bungkusan stringnya. Representasi yang kedua adalah dengan menggunakan array 2 dimensi dari char. Jadi ceritanya seperti ini ilustrasinya. Ini disebut dengan string pertama, string kedua, dan ini string ketiga. Jadi ini adalah string dengan indeks 0. Ini adalah string dengan indeks 1. Ini adalah string dengan indeks 2. Coba diperhatikan baik-baik bagaimana ilustrasinya. Lalu bagaimana cara mengimplementasikannya dalam bahasa pemrograman? Maka kita tidak perlu membuat bungkusan. Kita dapat mengimplementasikannya seperti ini. Jadi, kita buat sebanyak n string, di mana setiap string terdiri dari 50 karakter atau 50 huruf. Jadi, di sini yang disebut dengan array 2 dimensi, yaitu pertama untuk banyaknya elemen array, dan yang kedua adalah untuk banyaknya karakter pada setiap string sebagai elemen array of string. Pengaksesannya tidak perlu menggunakan titik lagi. Jadi di sini langsung mengakses stringnya, yaitu array dengan indeks ke i. Kemudian jika kita ingin menampilkan per huruf dari setiap string, kita bisa mengaksesnya dengan seperti ini, dari indeks 0 ke lebih kecil dari n. Ini untuk mengakses elemen stringnya. Kemudian dari indeks 0 sampai panjang string ke i, maka tampilkan karakternya. Caranya adalah dengan seperti ini. Jadi di sini artinya string ke i, huruf ke j. String ke i, huruf ke j. Jika masih bingung, kakak-kakak semua bisa mencoba melihat halaman sebelumnya dan mencoba memahami dari ilustrasi yang diberikan. Seperti biasa, kita perlu belajar mengenai studi kasusnya. Studi kasus yang pertama adalah, yuk menghitung. Hitung jumlah semua huruf A kecil yang ada di dalam array of string. Kita ulangi, hitung jumlah semua huruf A kecil yang ada di dalam array of string. Di sini saya akan membahas dengan dua representasi. Kakak-kakak semua dapat memilih representasi yang mana yang menurut kakak-kakak semua lebih mudah untuk kakak-kakak pahami. Untuk representasi pertama, yaitu menggunakan bungkusan. Maka di sini cara mengaksesnya seperti ini. Jika pada string ke i, kata huruf ke j adalah A, maka jumlahnya bertambah. Perbedaannya ada di sini ya kakak, dan juga ketika inputnya dan deklarasinya. Kita coba lihat untuk representasi yang kedua. Dengan menggunakan array of char 2 dimensi. Maka ini adalah deklarasinya. Ini saat memasukkan string satu persatu. Dan ini ketika memeriksa hurufnya. Ini artinya string ke i, huruf ke j. Jika sama dengan A kecil, maka jumlah bertambah. Semoga dapat dipahami. Studi kasus yang kedua. Periksa apakah semua string di dalam array of string memiliki huruf A. Nah, berarti di sini kemungkinannya adalah akan berhenti jika ketemu string yang tidak memiliki huruf A. Jadi, kita tidak menggunakan for di sini, tapi menggunakan while.
Untuk representasi yang pertama menggunakan bungkusan. Maka kita bisa memeriksa di sini. Selama indeks dari stringnya masih lebih kecil n dan status ketemunya sama dengan true, jadi kita berasumsi di sini bahwa kita anggap semua string memiliki huruf A. Karena yang kita cari adalah string yang tidak memiliki huruf A. Maka awal kita anggap semua string memiliki huruf A. Dan status ini akan berubah jika bertemu string yang tidak memiliki huruf A. Nanti akan berubah dari true menjadi false. Lalu kita juga butuh membuat status yang kedua, yaitu ada, di mana kita set dengan false. Artinya, jika sudah bertemu huruf A, maka looping yang kedua akan berhenti. Lalu jangan lupa inisialisasi untuk looping J-nya. Ini mengacu pada huruf di dalam string. Sehingga J akan berjalan selama J lebih kecil dari panjangnya string yang sedang diperiksa. Dan selama ada sama dengan false. Jadi di sini mencari huruf A. Maka jika ada huruf A, maka ada kita set menjadi true atau 1. Else berarti jalan ke huruf selanjutnya. Ketika ada sudah bertemu, artinya sudah menemukan satu buah huruf A, maka looping yang ini akan berhenti. Di sini akan diperiksa. Jika ada bernilai false, maka kita set status sama dengan 0. Artinya apa? Ada string yang tidak memiliki huruf A, sehingga nilai dari ada tidak berubah walaupun telah melalui looping yang kedua ini. Else berarti string yang baru saja diperiksa masih memiliki huruf A, maka periksa string berikutnya. Semoga dapat dipahami ya kakak. Kemudian setelah keluar dari looping ini, diperiksa. Jika statusnya sama dengan 0, maka tidak valid. Karena ternyata ada sebuah string yang tidak memiliki huruf A. Else adalah valid. Artinya semua string di dalam array of string memiliki huruf A. Ini untuk representasi yang menggunakan array of char 2 dimensi. Perbedaannya ada di bagian sini ketika mengecek atau memeriksa apakah ada huruf A-nya. Jalan ceritanya dari program ini sama dengan sebelumnya. Nah, kita akan belajar lagi mengenai bagaimana membuat tangga string. Jadi ini berasal dari array of string, di mana elemennya ada string orang, string yang, string selalu, string merasa, string beruntung, string adalah, string orang, string yang, string selalu, string bersyukur. Jadi, semua string ini ditata sebagai tangga seperti ini. Orang yang selalu merasa beruntung adalah orang yang selalu bersyukur. Mari kita bersyukur hari ini agar tetap menjadi bahagia. Oke, mari kita lihat bagaimana membuat programnya. Ini untuk representasi yang pertama, yaitu menggunakan bungkusan. Nah, caranya adalah kita tahu bahwa sebelum string, kita perlu untuk menampilkan spasi, sehingga dapat menampilkan tangga. Kecuali adalah pada string yang pertama, spasinya bernilai 0. Sedangkan pada string yang kedua, spasinya sama dengan panjang dari string yang pertama. Maka, begitu pula dengan string yang ketiga. String yang ketiga, spasinya sama dengan string yang pertama
ditambah banyaknya karakter pada string yang kedua. Begitu juga dengan string yang keempat, maka spasinya sebanyak banyaknya karakter di string pertama, string kedua, dan string ketiga. Jadi logikanya seperti itu ya kakak. Maka di sini kita siapkan spasinya, di mana untuk awal spasi ini kita set dengan 0 di sini. Karena untuk string yang pertama tidak memerlukan spasi. Maka ketika masuk ke dalam for ini, untuk string yang pertama spasinya tidak akan ditampilkan karena for-nya tidak akan masuk. Kemudian tampilkan string yang pertama. Nah, ini persiapan untuk string yang kedua, di mana spasi yang tadinya 0 ditambah dengan panjangnya string yang baru saja di print, yaitu string pertama. Kemudian dia akan berputar lagi ke string yang kedua. Nah, di string yang kedua, maka spasinya akan sebanyak karakter pada string pertama. Kemudian print string kedua, maka spasi untuk berikutnya adalah spasi yang tadi, di mana adalah sebanyak huruf pada string pertama ditambah banyaknya huruf string yang kedua yang baru saja ditampilkan. Kemudian persiapan untuk menampilkan string yang ketiga. Begitu seterusnya. Itu logikanya ya kakak. Dan ini menggunakan representasi array of string yang kedua, yaitu array 2 dimensi. Seperti ini. Menampilkannya jadinya seperti ini. Begitu pula dengan penambahan spasinya. Seperti biasa, untuk mengetahui apakah sudah memahami atau tidak, kakak-kakak bisa mencoba untuk mengerjakan mari mencoba. Nah, ini juga ada pola yang ceria untuk kakak-kakak coba. Nah, ini adalah sebuah syair lagu yang sebenarnya saya tambahkan beberapa karakter untuk memenuhi spesifikasi soal yang sebelumnya, di mana string yang kegenap harus memiliki jumlah karakter genap. Jadi ini lagunya, yeah you bleed just to know your life. Jadi sebenarnya kehidupan itu penuh dengan lika-liku. Jika kita masih merasakan lika-liku itu, maka kita masih hidup di dunia ini. Jadi jangan lupa bahagia ya kakak. Sekian materi untuk hari ini. Semoga kakak-kakak dapat memahaminya dengan baik. Ingat, jika kurang mengerti, kakak-kakak bisa bertanya dengan bahagia. Sampai jumpa.